ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari yang cerah, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya dalam sebuah majelis yang penuh ketenangan. Angin bertiup lembut di sekitar mereka, membawa aroma gurun yang khas dan menenangkan. Para sahabat memandang wajah Rasulullah dengan penuh perhatian, karena mereka tahu bahwa setiap kata yang keluar dari lisannya adalah kebenaran yang membawa cahaya bagi hati dan pikiran. Pada kesempatan itu, Rasulullah mulai menceritakan tentang suatu kaum yang telah lama tersembunyi dari pandangan manusia, namun memiliki kekuatan dan keganasan yang luar biasa, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Dengan nada yang tenang namun syarat dengan makna, Rasulullah menggambarkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok manusia dari keturunan Adam yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan beliau menyampaikan bahwa ketika mereka dilepaskan kelak di akhir zaman, jumlah mereka akan sedemikian banyak hingga 10 dari mereka akan melawan satu orang manusia biasa. Mereka akan datang dalam gelombang yang besar seperti air bah, memenuhi setiap lembah, gunung, dan dataran yang mereka lewati. Para sahabat terdiam, menyimak dengan seksama. Rasulullah melanjutkan, menggambarkan bahwa kekuatan Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya terletak pada jumlah mereka yang sangat banyak, tetapi juga pada semangat dan keganasan mereka yang tak tertandingi. Mereka adalah kaum yang tidak mengenal belas kasih, tidak mengenal ampun, dan tidak akan berhenti sampai mereka menghancurkan apa saja yang ada di hadapan mereka. Mereka akan meminum air dari danau-danau besar hingga kering, dan siapapun yang datang setelah mereka akan mendapati tempat itu telah tandus tanpa setetes pun air tersisa. Rasulullah kemudian menceritakan bagaimana dulunya Ya'juj dan Ma'juj pernah ditahan oleh seorang raja agung bernama Zulkarnain. Raja ini membangun tembok besar yang kokoh dari besi dan tembaga. Dan dengan izin Tuhan, tembok itu berhasil menahan Ya'juj dan Ma'juj dari mengganggu manusia. Namun, Rasulullah menjelaskan bahwa tembok itu tidak akan bertahan selamanya. Akan datang suatu masa, menjelang hari kiamat, ketika tembok itu akan runtuh dan Ya'juj serta Ma'juj akan bebas. Mereka akan menyebar ke seluruh penjuru bumi, menimbulkan kehancuran dan ketakutan yang luar biasa. Rasulullah juga menuturkan bahwa kaum ini akan begitu kuat dan cepat menyebar, hingga mereka mampu memanjat gunung-gunung yang tinggi dan menembus wilayah-wilayah yang sulit dijangkau manusia biasa. Tidak ada yang mampu menghadapi mereka dengan kekuatan manusia biasa. Bahkan, pasukan terbaik pun tidak akan mampu menghalau mereka. Mereka akan terus maju, meninggalkan jejak kehancuran dimanapun mereka melintas. Para sahabat mulai terlihat gelisah, membayangkan betapa dahsyatnya peristiwa itu. Namun, Rasulullah menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa meskipun mereka sangat kuat dan menakutkan, kehancuran mereka pun akan datang dari kehendak Allah semata. Setelah Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi, Allah akan mengirimkan wabah yang menjangkiti mereka secara tiba-tiba. Dalam semalam, tubuh-tubuh mereka akan roboh satu demi satu, bagaikan pohon-pohon yang ditebang oleh angin kencang.
Tanah akan dipenuhi oleh jasad-jasad mereka, dan bau busuk pun akan menyebar ke seluruh penjuru. Lalu Allah akan mengirimkan burung-burung besar yang akan membawa jasad mereka jauh dari muka bumi, membersihkan dunia dari kehancuran yang mereka tinggalkan. Rasulullah menutup ceritanya dengan pengingat bahwa semua kejadian besar itu adalah bagian dari tanda-tanda kiamat yang telah dijanjikan. Maka manusia hendaknya memperbanyak amal saleh, memperkuat iman, dan berserah diri kepada kehendak Tuhan. Sebab tidak ada kekuatan apapun di muka bumi yang mampu menghalangi takdir dan kehendak dari Sang Pencipta. Para sahabat pun terdiam dalam perenungan. Hati mereka terguncang oleh dahsyatnya kisah yang baru saja mereka dengar. Namun mereka juga merasa tenang karena tahu bahwa selama mereka berada dalam lindungan iman dan ketaatan kepada Allah, mereka tidak akan dibiarkan begitu saja menghadapi dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Rasulullah melanjutkan penjelasannya, kali ini dengan sorot mata yang dalam, seolah melihat jauh ke masa depan, ke sebuah zaman yang belum datang, namun pasti terjadi. Para sahabat mendekat, tak ingin kehilangan satu pun kata dari lisan suci beliau. Beliau menggambarkan bahwa ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tempat mereka yang tersembunyi, bumi akan bergetar seolah kehilangan keseimbangannya. Mereka akan bergerak cepat seperti pasukan belalang yang menyapu ladang. Tidak ada benteng yang bisa menghalangi mereka. Kota-kota besar akan runtuh di bawah kekejaman mereka. Gunung-gunung sekalipun tak mampu menjadi pelindung. Mereka akan menguasai daratan dan bahkan mencoba mencapai langit. Rasulullah berkata bahwa setelah menaklukkan berbagai wilayah, Ya'juj dan Ma'juj akan merasa angkuh. Mereka akan menengadahkan kepala mereka ke langit dan berkata dengan sombong, "Kita telah mengalahkan penduduk bumi, sekarang mari kita perangi penduduk langit." Lalu mereka memanah ke arah langit, dan dengan kuasa Allah, panah-panah itu akan kembali dengan darah merah, seolah-olah mereka benar-benar melukai makhluk langit. Kejadian ini semakin menambah keangkuhan dan kebiadaban mereka. Pada saat itulah Allah akan menurunkan seorang nabinya yang memimpin umat mukmin saat itu, yakni Isa putra Maryam, untuk berdoa, memohon pertolongan. Doa itu akan dikabulkan. Allah akan mengirimkan sejenis ulat atau penyakit ke leher-leher Ya'juj dan Ma'juj. Dalam waktu singkat, seluruh pasukan mereka akan mati secara bersamaan. Tak ada senjata yang digunakan, tak ada peperangan, hanya kehendak Allah yang membinasakan mereka. Namun, setelah kematian mereka, bumi berubah menjadi ladang bangkai yang mengerikan. Daratan penuh dengan tubuh-tubuh Ya'juj dan Ma'juj yang membusuk. Baunya menyengat dan membuat manusia tidak bisa hidup dengan tenang. Maka Allah kembali menunjukkan kasih sayangnya. Ia mengutus burung-burung besar yang paruh dan cakarnya seperti binatang buas untuk mengangkut jasad-jasad mereka. Burung-burung itu membawa tubuh-tubuh yang membusuk itu sejauh yang tak bisa dijangkau manusia, lalu menjatuhkannya ke tempat yang hanya diketahui oleh Allah. Setelah bumi dibersihkan dari jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj, Allah menurunkan hujan yang deras selama beberapa hari berturut-turut. Hujan ini bukanlah bencana, melainkan rahmat. Ia membersihkan tanah, menyuburkan kembali bumi yang sebelumnya hancur. Sungai-sungai kembali mengalir, pepohonan kembali tumbuh, dan langit pun kembali cerah. Rasulullah mengingatkan para sahabat bahwa ujian ini bukanlah ujian biasa. Ia adalah salah satu tanda besar dari hari kiamat. Setelah peristiwa ini, kehidupan akan berubah drastis. Tidak akan ada lagi peperangan besar. Dunia akan memasuki masa kedamaian sementara di bawah kepemimpinan Isa putra Maryam. Namun, itu semua hanyalah awal dari datangnya kiamat yang sesungguhnya. Para sahabat terdiam dalam keheningan. Dada mereka sesak oleh rasa takjub dan takut
namun juga penuh harap akan rahmat dan perlindungan dari Allah. Mereka menyadari bahwa sekuat dan seganas apapun Ya'juj dan Ma'juj, kekuasaan Allah jauh lebih besar. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menandingi kehendaknya. Maka mereka memperkuat tekad untuk semakin taat, semakin tunduk kepada perintah Allah, dan mengikuti ajaran Rasulullah dalam setiap langkah hidup mereka. Rasulullah menatap mereka dengan penuh kasih sayang. Beliau tahu bahwa apa yang diceritakannya berat untuk dicerna, namun itulah kebenaran yang harus disampaikan. Dengan penuh kelembutan, beliau menutup kisah itu dengan nasihat agar setiap muslim memperbanyak doa, amal baik, dan selalu memohon perlindungan dari fitnah akhir zaman. Karena tidak ada yang tahu kapan semua itu akan terjadi. Namun, yang pasti adalah bahwa semua janji Allah akan terlaksana. Setelah menyampaikan kisah yang mengguncang hati itu, Rasulullah masih melanjutkan penjelasannya, menekankan bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya peristiwa biasa dalam sejarah umat manusia, melainkan bagian dari rangkaian besar tanda-tanda akhir zaman. Dengan wajah yang serius dan suara yang berat, beliau menguraikan kepada para sahabat bahwa peristiwa ini akan terjadi setelah sejumlah tanda besar lainnya telah muncul, seperti munculnya Dajjal dan turunnya Isa putra Maryam. Rasulullah menjelaskan bahwa pada masa itu, umat manusia akan hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Bukan hanya karena kehancuran fisik yang disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, tetapi juga karena hilangnya rasa aman dan hancurnya struktur kehidupan sosial. Para sahabat bertanya dengan penuh rasa cemas, "Wahai Rasulullah, bagaimana nasib orang-orang beriman saat itu? Apakah mereka akan binasa juga?" Rasulullah menjawab dengan keyakinan yang menenangkan bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang beriman begitu saja. Ketika Ya'juj dan Ma'juj mulai menyebar, Isa putra Maryam bersama orang-orang beriman akan berlindung ke tempat-tempat tinggi dan aman, seperti gunung-gunung yang jauh dari jangkauan kaum perusak itu. Di sanalah mereka akan berdoa, berzikir, dan memohon perlindungan. Makanan dan air akan menjadi sangat langka, namun Allah akan mencukupkan kebutuhan mereka hanya dengan tasbih, tahmid, dan takbir. Hati mereka akan tetap hidup dengan keimanan, meskipun perut mereka lapar dan jasad mereka lemah. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah menggambarkan bahwa mereka akan berada dalam keadaan seperti itu selama waktu yang ditentukan oleh Allah hingga datang pertolongannya yang tak terduga. Lalu, ketika seluruh Ya'juj dan Ma'juj telah binasa karena wabah yang dikirim oleh Allah, para mukmin akan turun kembali ke dataran, menyaksikan dunia yang benar-benar telah berubah. Lahan-lahan telah rusak, air menjadi keruh, dan langit terlihat muram. Namun, dari kehancuran itu, kehidupan baru akan mulai tumbuh kembali, perlahan-lahan, seiring dengan pulihnya bumi, oleh hujan rahmat yang diturunkan oleh Allah. Isa putra Maryam, dengan bimbingan wahyu dan kepemimpinan yang adil, akan memimpin manusia menuju masa keemasan terakhir sebelum datangnya kiamat. Tidak akan ada lagi perang, tidak akan ada lagi permusuhan antar manusia. Setiap orang akan hidup dalam kedamaian, keadilan, dan keberkahan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Harta melimpah, namun tidak ada yang memintanya. Hewan-hewan hidup berdampingan dengan manusia tanpa rasa takut. Anak-anak bermain dengan binatang buas, dan bumi memunculkan hasilnya tanpa batas. Namun, Rasulullah juga memperingatkan bahwa masa itu tidak akan berlangsung selamanya. Setelah Isa wafat, akan kembali datang gelombang kefasikan dan kerusakan. Manusia akan kembali jauh dari ajaran Allah, dan tanda-tanda kiamat besar akan terus bermunculan satu demi satu, hingga akhirnya sangkakala ditiup dan kehidupan dunia berakhir sepenuhnya. Rasulullah menundukkan kepala, lalu mengangkat pandangannya ke arah langit, dan dengan suara penuh harap beliau berdoa, "Ya Allah,
peliharalah umatku dari fitnah-fitnah yang besar dan teguhkan hati mereka dalam keimanan." Para sahabat meneteskan air mata. Mereka merasa seolah telah menyaksikan langsung kejadian-kejadian besar itu lewat kata-kata Rasulullah. Meski tubuh mereka masih berada di padang pasir yang sunyi, hati mereka telah mengembara jauh, merasakan betapa beratnya ujian akhir zaman, namun juga betapa besarnya kasih sayang dan pertolongan Allah bagi orang-orang yang tetap beriman. Dan dari hari itu, kisah Ya'juj dan Ma'juj tidak hanya menjadi pelajaran sejarah atau cerita penggugah hati, melainkan peringatan hidup bagi seluruh umat Islam untuk senantiasa waspada, bertakwa, dan menjaga iman hingga akhir hayat. Setelah suasana majelis itu dipenuhi dengan keheningan yang dalam, Rasulullah mengangkat tangannya, dan dengan suara yang lirih namun penuh kekuatan, beliau mengingatkan para sahabat bahwa fitnah Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu ujian terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Ujian yang bukan hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga menguji kesabaran, keimanan, dan keteguhan hati dalam menghadapi kengerian yang tak terbayangkan. Rasulullah menjelaskan lebih lanjut bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan bangsa yang sangat berbeda dari manusia biasa dalam cara mereka bertindak. Mereka tidak memiliki belas kasih, tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan. Mereka akan membinasakan apa saja yang mereka lewati, baik tumbuhan, binatang, bahkan manusia, tanpa pertimbangan. Keinginan mereka hanyalah satu, menghancurkan dan menguasai seluruh permukaan bumi. Tidak ada perjanjian damai, tidak ada negosiasi, dan tidak ada tempat untuk perlindungan, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Lalu Rasulullah melukiskan pemandangan yang terjadi setelah Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tempat mereka. Seperti banjir yang tak terbendung, mereka akan melintasi tanah-tanah subur, merusak lahan pertanian, membinasakan kota-kota, dan membuat manusia lari tunggang langgang ke pegunungan dan gurun yang sepi. Orang-orang yang tertinggal, yang tidak sempat melarikan diri, akan menjadi korban kebrutalan mereka. Saat itu, umat Islam yang beriman akan dipimpin oleh Isa putra Maryam. Bersama mereka, Isa akan naik ke gunung dan menetap di sana, jauh dari jangkauan Ya'juj dan Ma'juj. Selama beberapa waktu, mereka akan hidup dalam kepungan ketakutan dan kekurangan. Mereka tidak bisa turun ke daratan karena ancaman yang terus mengintai. Mereka hidup dalam kesempitan, namun hati mereka tetap dipenuhi zikir dan doa, memohon agar pertolongan Allah segera datang. Rasulullah menyebutkan bahwa para pengikut Isa saat itu akan mengalami kelaparan yang amat sangat, sampai-sampai kepala kambing yang sudah mengering dan keras akan lebih berharga bagi mereka daripada emas dan perak. Namun, keimanan mereka tidak luntur. Mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti akan datang bagi hamba-hamba yang sabar dan bertawakal. Dan memang benar, pertolongan itu datang dari arah yang tak disangka-sangka. Allah mengirimkan penyakit aneh yang menyerang langsung ke bagian leher Ya'juj dan Ma'juj. Dalam sekejap, tubuh-tubuh besar mereka yang kuat dan kasar roboh satu persatu seperti pohon-pohon lapuk yang ditebang. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Keheningan menggantikan kengerian. Bumi kembali sunyi, tetapi kini diliputi oleh bau busuk dari jasad-jasad yang membusuk di mana-mana. Isa dan para pengikutnya pun turun dari tempat persembunyian. Mereka melihat bumi yang telah porak-poranda. Namun Allah tidak membiarkan mereka menghadapi itu semua sendiri. Dikirimkanlah burung-burung raksasa yang membawa jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj, lalu melemparkannya ke tempat yang jauh, entah di mana, hingga bumi menjadi bersih kembali. Kemudian Allah menurunkan hujan lebat yang membasahi seluruh permukaan bumi. Hujan ini bukan bencana, melainkan penyembuh. Ia mencuci tanah, menghapus bau,
menyuburkan kembali bumi yang kering. Dalam waktu singkat, bumi menjadi indah dan subur seperti sedia kala. Langit pun bersih, udara menjadi segar, dan manusia kembali merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Pada masa itulah, kehidupan akan kembali tumbuh dalam keadilan dan ketenangan di bawah kepemimpinan Isa. Tidak ada lagi pertumpahan darah. Tidak ada permusuhan antar suku, bangsa, maupun agama. Seluruh manusia tunduk kepada Allah dan hukum yang ditegakkan adalah hukumnya. Bumi menjadi penuh berkah. Bahkan, seekor ular akan bermain dengan anak kecil tanpa menyakitinya. Serigala akan berjalan berdampingan dengan kambing tanpa menerkam. Begitu damainya dunia, sehingga orang-orang akan lupa seperti apa rasanya hidup dalam ketakutan. Namun, Rasulullah juga mengingatkan bahwa itu semua adalah ketenangan sebelum badai terakhir. Setelah Isa wafat, perlahan-lahan manusia akan kembali lupa. Mereka akan mulai meninggalkan agama, membiarkan hawa nafsu menguasai diri, dan fitnah akan muncul satu demi satu. Hingga akhirnya, Allah mengangkat Al-Quran dari bumi, dan tidak tersisa satupun yang mengingat ayat-ayatnya. Maka, tibalah saatnya sangkakala ditiup, tanda bahwa kiamat telah datang. Majelis pun terdiam. Tidak satupun dari para sahabat berbicara. Mereka merenungi segala yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Tak ada yang tahu kapan semua itu akan terjadi. Namun, yang mereka tahu pasti adalah bahwa semua yang dikatakan oleh Rasulullah adalah kebenaran yang akan menjadi kenyataan. Maka mereka pun bertekad untuk memperkuat iman mereka, memperbanyak amal, dan menjaga hati dari dunia yang penuh tipu daya. Setelah Rasulullah selesai menyampaikan peringatan tentang Ya'juj dan Ma'juj, suasana di antara para sahabat benar-benar berubah. Wajah-wajah yang sebelumnya bersinar oleh ketenangan kini dipenuhi ketegangan dan kesadaran mendalam akan masa depan umat manusia yang penuh cobaan. Namun, di balik kengerian itu, Rasulullah tidak membiarkan umatnya tenggelam dalam ketakutan. Beliau mengangkat kepala dan menatap mereka satu persatu, lalu memberikan harapan yang menjadi cahaya penuntun bagi seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Beliau bersabda bahwa siapapun yang berpegang teguh pada keimanan, yang menjaga salatnya, yang membaca dan mengamalkan isi Al-Quran, yang mengikuti jalan kebenaran meski sulit dan sempit, maka Allah akan menjaga mereka. Rasulullah memberi isyarat bahwa meskipun fitnah Ya'juj dan Ma'juj akan datang dengan kekuatan dahsyat dan kerusakan yang tiada tanding, kekuatan keimanan dan perlindungan Allah lebih dahsyat daripada itu semua. Rasulullah melanjutkan bahwa kisah ini tidak hanya sekadar peringatan masa depan, tetapi juga pelajaran tentang pentingnya persiapan jiwa. Kekuatan Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya menggambarkan kehancuran fisik, tetapi juga simbol dari betapa kuatnya godaan dunia, fitnah kezaliman, dan kerusakan moral yang bisa menimpa manusia kapan saja jika mereka menjauh dari petunjuk Allah. Maka, setiap mukmin harus mulai mempersiapkan diri sejak sekarang, bukan dengan membangun benteng tinggi, tetapi dengan membentengi hati dengan ilmu, iman, dan amal saleh. Kemudian Rasulullah menuturkan bahwa setelah wafatnya Isa akan datang angin yang lembut dari arah Yaman. Angin itu bukan sembarang angin. Ia akan menyentuh setiap orang yang memiliki keimanan, walau hanya sebesar biji sawi dalam hatinya. Dan ketika angin itu menyentuh mereka, nyawa mereka akan dicabut dengan lembut, meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Maka setelah itu, di bumi tidak akan tersisa satupun manusia yang menyebut nama Allah. Rasulullah menunduk lalu bersabda, pada saat itu, hari kiamat akan tiba. Ia akan datang menimpa orang-orang yang paling jahat. Mereka adalah generasi yang tidak mengenal kebenaran, tidak tahu siapa itu Muhammad, dan tidak pernah tunduk pada wahyu. Di tangan merekalah
bumi akan menemui akhirnya. Para sahabat menangis mendengar sabda itu, bukan karena takut akan kematian, tetapi karena rasa cinta yang mendalam kepada kebenaran dan keinginan mereka untuk selalu hidup dalam ridha Allah dan bersama Rasulullah di surga. Mereka menyadari bahwa waktu mereka di dunia adalah kesempatan untuk memperbanyak amal, mendekatkan diri kepada Allah, dan mewariskan keimanan kepada generasi berikutnya. Rasulullah menutup majelis itu dengan doa yang panjang. Beliau memohon kepada Allah agar umatnya dijauhkan dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj, dari fitnah Dajjal, dari fitnah kubur, dan dari segala bentuk azab dunia maupun akhirat. Suara Rasulullah lirih, namun setiap kata yang keluar dari lisannya menggema di hati para sahabat dan diwariskan dari generasi ke generasi hingga hari ini. Sejak saat itu, setiap kali nama Ya'juj dan Ma'juj disebutkan, para sahabat dan kaum muslimin mengingat bukan hanya tentang kekuatan dan kehancuran yang mereka bawa, tetapi juga tentang janji perlindungan Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Mereka tahu bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada keimanan, dan tidak ada tempat berlindung yang lebih aman daripada dalam rahmat-Nya. Dan inilah warisan terbesar dari kisah itu, bahwa di tengah gelapnya dunia, selama hati manusia masih terpaut kepada Allah, selama lisan mereka masih menyebut asma-Nya, selama amal mereka mencerminkan iman, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebab janji Allah adalah benar, dan pertolongannya akan datang kepada mereka yang sabar dan setia dalam keimanan. Setelah Rasulullah menutup kisah besar tentang Ya'juj dan Ma'juj dengan doa yang menyentuh langit, para sahabat tetap tinggal di tempat mereka duduk. Tidak ada yang segera berdiri. Mereka larut dalam perenungan yang dalam, membayangkan betapa dahsyatnya peristiwa-peristiwa akhir zaman yang telah disampaikan. Setiap detil yang Rasulullah tuturkan menggambarkan sebuah kenyataan yang pasti akan datang, bukan dongeng, bukan khayalan. Dan di dalamnya terkandung pelajaran hidup yang besar. Beberapa sahabat kemudian bertanya dengan hati yang penuh kekhawatiran, "Wahai Rasulullah, apakah akan ada orang-orang di antara kami atau generasi setelah kami yang akan menghadapi zaman itu?" Rasulullah menatap mereka dengan tenang dan menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan saat itu akan tiba, kecuali Allah semata. Namun, beliau menegaskan bahwa siapapun yang hidup di zaman tersebut, baik sahabat maupun generasi setelahnya, jika mereka menjaga keimanan dan tetap berpegang pada kebenaran, maka Allah akan memberi mereka jalan keluar dari setiap kesempitan, sebagaimana Dia menyelamatkan para pengikut Isa dari bencana Ya'juj dan Ma'juj. Beliau bersabda, "Bersiaplah bukan dengan kekuatan senjata, tapi dengan kekuatan iman, karena yang akan mampu menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman bukanlah yang paling kuat jasadnya, tetapi yang paling teguh hatinya dalam berpegang kepada Allah." Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj tidak hanya ditanamkan sebagai catatan sejarah yang akan datang, tetapi sebagai fondasi kesadaran spiritual bahwa dunia ini tidak akan kekal dan manusia akan terus diuji hingga detik terakhir kehidupan dunia. Rasulullah ingin agar umatnya selalu hidup dalam kewaspadaan, namun juga dalam ketenangan, karena percaya bahwa setiap takdir Allah mengandung hikmah dan bahwa pertolongannya lebih dekat daripada urat leher. Rasulullah juga mengajarkan para sahabat untuk tidak larut dalam rasa takut, namun menjadikan kisah itu sebagai pemicu semangat untuk memperbanyak amal, memperdalam ilmu agama, dan menyebarkan kebaikan selama hidup di dunia yang fana ini. Beliau tahu akan datang masa-masa di mana agama akan terasa asing dan orang-orang beriman akan dianggap aneh oleh lingkungannya. Tapi beliau juga memberi kabar gembira bahwa orang-orang yang sabar dalam masa seperti itu akan mendapat pahala setara 50 kali lipat dari mereka yang hidup di masa Rasulullah, karena beratnya menjaga iman di tengah gelombang fitnah dan kemaksiatan.
Majelis pun berakhir, tapi tidak ada yang beranjak tanpa membawa pesan yang sangat dalam dari Rasulullah. Para sahabat kemudian menyampaikan kisah ini kepada anak-anak mereka, dan anak-anak itu menyampaikannya lagi kepada cucu-cucu mereka, hingga kisah Ya'juj dan Ma'juj menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan nubuah yang terus hidup dalam hati umat Islam. Dan hingga hari ini, kita yang hidup di zaman yang penuh ujian dan fitnah ini tetap bisa mendengar gema dari suara Rasulullah yang menyampaikan peringatan itu, bahwa kehidupan dunia hanyalah ujian sementara, dan di ujung perjalanan ini akan ada pertarungan antara iman dan kebatilan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang berpihak kepada kebenaran, dialah yang akan selamat, bukan karena kekuatannya, tapi karena pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Maka, wahai saudaraku, bersiaplah. Jangan hanya mempelajari kisah ini untuk sekadar tahu, tapi hayatilah ia sebagai peringatan dan panggilan untuk membangun benteng keimanan dalam hatimu. Karena waktu itu pasti akan tiba. Dan ketika ia datang, semoga kita termasuk dalam golongan yang diselamatkan oleh Allah, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena keikhlasan kita dalam beriman dan bertawakal kepadanya.